Anda kembali menyaksikan berita utama, saya Asri Gunawan. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus memasuki babak baru. Kasusnya disidangkan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Namun di sidang itu Andri tak hadir. Sejak awal Andri konsisten menolak kasusnya diselesaikan di ranah militer. Ia mendesak kasusnya disidang di peradilan umum agar transparan hingga tak hanya para pelaku, tapi dalang di balik kasus ini pun harus diganjar hukuman. Di sidang pengadilan militer, 4 anggota BAIS TNI terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dihadirkan di kursi pesakitan. Peran masing-masing pelaku dipaparkan di ruang sidang. Dengan dakwaan berlapis, ancaman hukuman penjara pun mengintai para pelaku. Sementara 2 kali pemanggilan, Andri Yunus tak hadir di persidangan. Hakim ketua pun memberikan pesan tegas Andri Yunus harus hadir. Jika tidak, hakim akan mengeluarkan perintah panggil paksa. Karena keterangan di sini harus dibawa sumpah. Siap. Ya, saya minta untuk diupayakan. Nanti kalau itu tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa. Siap. Saksi dengan penetapan. Siap. Pihak Andri Yunus bergeming. Melalui tim kuasa hukumnya, Andri justru mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ia ingin kasusnya dibawa ke peradilan umum. Dalam permohonan, pihak Andri memasukkan Kapolda dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon. Kuasa hukum menilai proses penyidikan perkara oleh kepolisian mandek alias buntu. Informasinya penyidik pada Polda Metro Jaya itu kan melakukan penyerahan berkas perkara atau kita asumsikan ini pelimpahan ke penyidik lain yaitu penyidik Puspom TNI. Nah, sejak tindakan tersebut dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya tidak ada progres lebih lanjut sehingga kami asumsikan mereka melakukan penghentian penyidikan secara terselubung. Penolakan agar kasus ini tidak dibawa ke peradilan militer sering kali disampaikan Andri Yunus. Bahkan Andri menyampaikan mosi tidak percaya. Dalam surat yang dibacakan oleh rekannya, Andri menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika perkaranya diadili di peradilan umum, bukan dilakukan di peradilan militer. Yang paling penting bagi saya, siapapun dan dengan latar belakang apapun, baik sipil maupun militer, harus diadili melalui peradilan umum. Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer. Upaya mencari keadilan dan mengungkap dalang penyerangan terhadap Andri Yunus terus dilakukan. Kantor Kementerian Sekretariat Negara pun disambangi Koalisi Solidaritas untuk Andri Yunus. Mereka menyerahkan surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Andri meminta agar Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta independen dan meminta agar kasusnya dibawa ke pengadilan umum. Karena jika dilakukan di peradilan militer, maka aktor intelektual tidak akan pernah terungkap. Melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas. Saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Dendam pribadi. Auditor militer menyebutnya sebagai motif 4 anggota TNI menyiram air keras pada aktivis Kontras Andri Yunus. Para terdakwa kesal dan merasa Andri Yunus telah merendahkan institusi TNI.
Saat itu Andri dinilai bersikap anti militer dan menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. Jauh sebelum sidang perdana di pengadilan militer, tim advokasi untuk demokrasi lebih dulu melakukan investigasi independen. Hasilnya ada 16 orang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Ke-16 orang tersebut dibagi dalam 4 kelompok dan memiliki perannya masing-masing, mulai dari koordinator lapangan, pengintai, pemandu, hingga eksekutor. Itu yang sejak awal kami dorong untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan unsur sipil di dalam kejadian ini, yang kemudian harapannya dari ditemukannya aktor-aktor pelaku lapangan lain itu bisa kami peroleh juga rantai komandonya pada akhirnya. Hampir senada dengan Taud, Komnas HAM juga mengindikasi ada lebih dari 4 orang pelaku. Komnas HAM menyebut adanya jaringan terstruktur yang melibatkan 14 orang pelaku saat aksi penyiraman air keras dilakukan. Berdasarkan kluster analisis rekaman CCTV, setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung. Nanti kami jelaskan di sekitar kantor Yayasan YLBHI Jakarta Pusat. Kemudian ditemukan juga sekurang-kurangnya lebih 5 OTK lain yang berada di lokasi tersebut dan melakukan aktivitas yang mencurigakan. Di tengah proses pemulihannya, Andri Yunus menyampaikan pesan dirinya akan tetap kuat. Andri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan sejak penyerangan terjadi. Andri menyebut pelaku penyiraman air keras adalah pihak yang tak bertanggung jawab. Kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus baru dimulai. Apapun hasilnya nanti masih jadi tanda tanya. Meski demikian, ada harapan yang digantungkan dalam sidang-sidang selanjutnya. Bahwa kelak ini tidak hanya jadi sekadar proses hukum, tapi juga harus mampu mengungkap siapa dalang di balik kasus ini. Karena bagaimanapun rasa kemanusiaan dan keadilan harus dimenangkan dan kepercayaan publik harus segera dipulihkan.